Halo, selamat datang Michelle. Kamu Wang Mani. Gon, kalian saling kenal. Hai teman lama. Apa yang kamu butuhkan? Biarkan dia membantumu. Oke. Tidak masalah. Kami punya baju dan tas baru yang cocok untukmu. Terima. Kasih, ini barang baru kami jadi. Silakan dilihat. Yang ini adalah barang baru musim ini. Warna ini sangat laris. Bahan bajanya sangat nyaman dipakai. Cobalah. Oke, warna ini juga cantik. Dan potongannya sangat istimewa. Ini memperindah bentuk tubuhmu, aku suka. Beli saja. Kami juga punya tas musim ini. Mau lihat? Oke, aku akan memberikannya padamu. Oke, tas ini warnanya sangat unik. Terutama polanya ini. Sangat unik, aku suka. Apa? Nyaman? Bagus sekali. Mau mencoba pasangan ini? Oke Nona Wang. Pelayananmu sangat baik. Seharusnya. Begitu, haha, bagaimana kalau? Silakan mencobanya. Pakai, aku akan menunggu di luar. Oke, jika butuh sesuatu beritahu saja. Oke. Apakah kamu tidak berpikir ini takdir? Aku punya kesempatan menjadi Nyonya Song tapi kamu harus memblokirku di WeChat. Sedang mencoba baju di dalam. Sekarang aku berdiri di luar membantu orang mengganti baju. Dan memakai sepatu. Mengapa repot-repot? Awalnya aku terkejut. Dari mana kesombonganmu? Berasal untuk menolakku dengan syaratmu? Hari ini, aku mengerti. Ternyata kamu yang menjualnya. Apakah Donghu terlihat bagus? Terlihat bagus. Hahaha. Pakaian merek kami sebenarnya cukup sulit untuk dipakai. Mereka membutuhkan postur dan temperamen yang sangat tinggi. Tapi menurutku pakaian yang kamu pakai ini sangat cocok untukmu. Kan sepertinya. Seperti pakaian yang dibuat khusus. Mr. Song punya banyak kegiatan bisnis kan? Kamu pasti akan terlihat hebat. Dengan pakaian ini bersamanya. Aku suka Donghu. Tidak mahal, hanya 40.000 atau 50.000 yuan. Dibandingkan dengan gaji tahunanmu itu tidak ada apa-apanya. Aku masih berpikir Donghu. Murah. Oh. Jadi kami juga punya sepatu kulit dan ikat pinggang dari seri yang sama. Mereka adalah gaya runway. Mau lihat? Oke, semuanya dalam kondisi baik dan lebih cocok dengan temperamenmu. Bawa aku untuk melihat. Mr. Song, jika uang yang kita habiskan hari ini dapat membantumu mendapatkan seorang istri, itu akan menjadi berkah. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu mahal. Kamu tidak mampu membelinya. Donghu? Ayo pergi. Nini, Mama hanya ingin bertanya padamu. Orang yang Mama perkenalkan padamu waktu itu pasti bagus kan? Aku tidak suka. Dia kenapa? Hei, orang ini sepenuhnya memenuhi persyaratan keuanganmu. Mama, jika aku ingin menikah, aku bisa menikah dalam hitungan menit. Tapi aku bukan barang di lemari dengan label harga. Untuk dipilih siapa saja, aku beritahu kamu. Mama sudah memberitahumu sejak lama. Jika kamu bersikeras tinggal di kota besar itu dan mengejar kekayaan dan status, kamu akan menderita banyak kekecewaan. Aku juga sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku tidak ingin pulang. Dan aku tidak ingin mencari orang biasa. Jika aku ingin hidup sederhana, aku pasti sudah menikah 3 tahun tinggal di kampung halaman 8 tahun lalu. Lalu untuk apa aku bekerja selama 8 tahun terakhir? Kurasa kamu tertunda oleh pekerjaan ini. Setiap hari ketika kamu pergi bekerja, kamu disambut dan diantar oleh orang-orang kaya. Tapi apa hubungannya orang-orang kaya ini denganmu? Apa hasilnya nanti? Aku tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Aku rela menunggu dan tidak ingin berkompromi. Aku tidak bermalas-malasan sambil menunggu. Aku bekerja di luar setiap hari. Aku sudah menerima berbagai macam pelanggan di toko, hanya agar aku tidak perlu memaksakan diri untuk menerima apa adanya. Ketika tiba saatnya untuk menikah. Halo, selamat datang di Michelle. Apakah Anda seorang sales yang familiar? Ada yang bisa saya bantu? Pakaian pria kami ada di lantai 2, silakan.
Kebetulan kami baru saja memiliki koleksi terbaru musim gugur dan musim dingin. Pakaian, tas, dan sepatu semuanya yang terbaru. Anda bisa mencobanya nanti. Saya tidak tahu apa yang Anda minati. Lihatlah pakaiannya. Oh, pakaian. Kami punya banyak semuanya. Sangat. Bagus di sini. Warna ini terutama bagus. Dan cocok untuk Anda tangan. Anda cukup dingin. Maaf. Celana yang saya pilih untuk Anda lurus dan sedikit meruncing. Mereka menunjukkan bentuk kaki Anda. Dan tidak kaku. Apakah Anda puas? Ya. Mereka tidak buruk. Saya rasa Anda tipe yang rendah hati dan introvert. Jadi saya memilih logo garis gelap untuk Anda. Saya merasa sedikit tidak nyaman ketika mengangkat lengan. Tampaknya Terasa tidak nyaman di sini. beberapa. Ukuran bisa ditambah. Tapi aku masih berpikir ukuran ini paling cocok. Ini memiliki efek pelangsing. Kan? Oke. Lalu aku akan memakai ini, dan pergi aku akan mengemas potongan lainnya, dan bajuku sendiri bersama-sama. Oke. Tinggalkan WeChat MU. Aku bisa menghubungimu langsung saat aku membutuhkannya. Tidak masalah. Ini bajumu. Silakan ambil. Dan ini adalah struk penjualan. Kamu bisa menggunakannya untuk menukar poin. Aku akan memberikannya padamu. Bisakah aku bicara sebentar denganmu? Jika kamu tidak memberitahuku, apakah struk ini bisa ditukar dengan poin? Akan aku berikan padamu. Pukul berapa kamu pulang kerja hari ini? Mau makan malam bersama? Maaf. Aku tidak bisa menerima ini. Anggap saja sebagai hadiah. Berapapun poin yang bisa didapat dari struk ini, aku tetap tidak bisa menerimanya. Lagi pula ketika aku membantu merapikan bajumu tadi aku menemukan cincin kawinmu di saku mungkin. Kamu melepasnya saat mencoba baju, dan lupa mengambilnya kembali. Jangan sampai hilang ini. Akan aku berikan padamu. Biasanya aku tidak mengambil kembali apa yang sudah aku berikan. Terima kasih telah berkunjung Tuan. Su. Kamu pasti Wang Mani. Lihat kartu keanggotaan di atas itu milikmu kan? Maaf. Aku tidak bisa menerima ini. Biasanya aku tidak mengambil kembali apa yang sudah aku berikan. Itu punya saya. Seseorang melaporkan bahwa 230.000 poin telah disetorkan kartu ini kemarin. Menurut kebijakan penukaran poin di mall kami ini, bisa ditukar dengan voucher senilai 11.050. Bukan aku. Aku tidak punya pembagian 4 untuk 7. Kami sudah memeriksa catatan penjualan toko Anda. Anda memang memiliki tanda terima penjualan untuk jumlah ini. Benar. Ya, tapi saya tidak secara pribadi menukarkan poin untuk pelanggan. Pak Su. Secara pribadi, saya pikir Mani tidak akan pernah melakukan ini. Dia baru saja dipromosikan, dan menilai dari perilakunya. Dan situasi terakhir, tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal buruk seperti ini untuk 10.000 yuan. Anda harus tahu bahwa ini adalah kedua kalinya hal seperti ini terjadi. Sejak mall kami dibuka, jumlah terakhir tidak terlalu besar, dan penjual yang terlibat juga dipecat. Perilaku ini memiliki dampak yang sangat buruk pada reputasi mall kami. Kami harus menanganinya dengan serius. Pemimpin.
Kartu keanggotaan dan tanda terima penjualan ini memang milik saya. Tapi itu tidak bisa membuktikan bahwa saya sendiri yang menukarkan poin. Ini terkait dengan reputasi dan prospek karir saya. Saya memiliki WeChat pelanggan. Jika saya bisa memintanya untuk membuktikan bahwa saya tidak mengambil tanda terima penjualannya, bisakah saya dibebaskan dari tuduhan? Mari kita punya sehari. Jika Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak mengambilnya, kita bisa membahasnya lagi. Terima kasih. Saya tidak bisa memberikan sertifikat ini. Anda melihatnya. Saya tidak menerimanya. Dan Anda sendiri yang membuang tanda terimanya. Saya membuangnya. Tapi sekarang saya juga curiga bahwa Anda mengambilnya diam-diam setelah saya pergi. Pergi dan tukarkan. Dan kemudian anggap itu sebagai penerimaan saya. Bisakah Anda membantu saya membuktikan bahwa tanda terima ini diberikan kepada Saya tidak oleh bisa Anda? memberitahunya secara langsung bahwa Anda seharusnya tidak mengambilnya diam-diam. Itu hal yang sama sekali berbeda. Masalah ini benar-benar menyangkut pekerjaan saya. Bisakah Anda tolong bantu saya? Apa yang Anda lakukan? Silakan. Ini belum bisa ya, apakah Anda puting saya dalam posisi yang sulit lantai bawah perusahaan saya? Melihat seorang gadis muda yang melakukan ini untuk saya, istri saya dan saya tidak bisa Tolong menjelaskannya bantu dengan saya. jelas. Saya mohon Anda. GK ada YG, bisa saya bantu, mohon maaf. Anda tahu dia. Kan ya? Dia YG jual yuk privat. Sejauh ini, Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan betapa Anda disebut kegemaran, kan? Beneran bukan saya. Saya tidak menjual poin secara privat. Ini adalah fakta yang jelas dan dikenal. Poin dan kupon semuanya ada di kartu Anda. Karena ada keuntungan untuk dilakukan. Dia tidak dapat menyimpannya lagi. Dan kami juga akan menginformasikan semua bisnis utama tentang hasil penanganan serius hal ini. Apakah Anda memegang pertemuan? Baik. Mr. Su, saya mungkin bisa membuktikan untuk dia. Bagaimana jika itu bukan dia? Jika dia terganggu salah, dia tidak akan bisa lagi dalam industri ini. Zhong Xiaoqin, apa yang Anda lakukan? Sebenarnya tidak harus merepotkan atau membuang waktu. Anda dapat memeriksa ada deposit besar slip di kasir atas lantai keempat antara jam 3 sampai pukul 3.30 siang hari sebelum kemarin. Apakah Anda baru mendepositnya saat itu? Ya. Berhenti. Itu dia. Pembesaran. Lakukan. Anda tahu orang ini? Tidak, hei. Bukan saat kami sedang patroli toko hari lainnya? Ya, saya harus melewati hari itu. Dan mereka bilang nama Anda. Wang Mania? Oke, masuk di sini ini. Hari Valentine ya. Sama namanya tapi, tampilan yang sangat berbeda. Tapi pasti saya tidak tahu orang ini. Hanya merasa sedikit akrab. Apakah dia salah satu pelangganmu? Kalau tidak, cek Moments MU. Tidak. Semua orang lihat. Dia temannya Linda. Itu dia. Aku tidak akan minta maaf. Aku akan berhenti saja. Linda, kita sudah bekerja bersama. Selama ini, kenapa kamu melakukan ini apa? Baik-baik saja untuk tidak bahagia. Dia bukan satu-satunya di toko ini. Wang Mani bekerja keras. Aku juga berdiri 10 jam setiap hari. Selama musim sibuk, aku juga bekerja 3 hari seminggu. Aku sudah menunggu 2 tahun untuk posisi manajer penjualan. Kenapa? Dia bisa menyerobot. Hanya karena dia beruntung. Pesanan besar itu jatuh ke tangannya. Apakah ini adil? Aku dapatkan dengan kerja keras. Kerja kerasmu tidak bisa mengimbangi usahaku. Tapi jika kamu mengambil tempatku, aku tidak akan punya tempat lagi. Aku tidak ingin terus membuang waktu seperti ini. Sangat membosankan. Jika kamu tidak merasa baik, berhenti saja. Siapa yang akan jatuh cinta dengan orang sepertimu sungguh? Tidak pantas
Untukmu bersikap jahat kepada kolega. Kurang bicara saja, oke. Semuanya berhenti membuat keributan. Setelah semua masalah ini menyangkut, Mani, apakah kamu ingin melaporkannya ke kantor pusat untuk ditangani? Mani, kamu yang putuskan. Mani laporkan ke Max. Lalu kita akan ikuti aturan. Dan aku akan menanganinya dengan cara yang sama. Jadi aku tidak perlu minta maaf. Sungguh pengkhianat. Non, bagaimana kamu ingin minum? 1 gelas Lafite. Dengan es air dengan es, terima kasih. Terima kasih. Untuk gaun yang kuberikan padamu, bisakah kamu memberiku segelas? Whisky Yamazaki Chartahun, perbandingannya 1:1. Tuan, ini pertama kalinya saya. Minum whisky. Whisky Jepang lebih mudah diminum. Saya akan mentraktirmu minum, bisa tolong? Berikan dia 1. Dan masukkan ke dalam tagihan saya? Ayo coba. Bukan berarti kamu akan mabuk. Tidak perlu minum terlalu banyak. Rasanya enak. Apa kamu tahu negara mana yang memesan whisky Skotlandia paling populer? Ada sebuah pulau kecil di Yunani, bernama Parus di sana. Masyarakat punya kebiasaan di mana setelah seseorang meninggal, tulang-tulang mereka dikubur selama 3 tahun lalu dicuci, dengan anggur berkualitas dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian ditempatkan di gubuk kayu keluarga masing-masing. Keluarga itu akan tetap bersama selama beberapa generasi. Kalau saja aku minum sesuatu yang lain hari ini, apa yang kamu katakan pasti akan terjadi ceritanya? Pasti tetap sama kan? Ini anggur yang bagus dan tak seharusnya disia-siakan. Kamu bukan tamu di kabin ini, kan? Bagaimana kamu tahu? Apa bedanya aku dengan wanita lain di Par ini, wanita di kabin ini tak memasang sol karet di hak tinggi mereka. Apalagi wanita secantik dirimu. Apa kamu tahu bahwa lebih dari 100 orang menghilang dari kapal pesiar setiap tahun? Dulu aku meragukan angka itu. Tapi sekarang aku percaya. Kelihatannya kebanyakan dari mereka adalah pemabuk yang terjebak dalam insiden. Mengapa aku merasa kebanyakan orang hanya melompat begitu saja? Dan tak ada yang tahu. Pada akhirnya kita semua akan sampai di sana lebih cepat atau lambat.
Aku tak bisa memahami orang yang suka menyela antrean. Dalam situasi seperti ini, Orang-orang yang benar-benar punya keberanian untuk melompat. Mungkin hanya segelintir. Kebanyakan dari kita. Mungkin hanya cukup berani untuk menyela antrean demi sayap ayam. Terima kasih. aku melihatmu makan malam sendirian di restoran berbayar. Kamu membayar sendiri. Begitu banyak perhatian padaku. Sebenarnya harganya tidak terlalu mahal kan kenapa? Penumpang di kelas ekonomi itu tidak berpikir untuk makan enak. Di restoran di lantai atas. Beberapa orang menyadari bahwa restoran ini bukan bagian dari kabin mereka. Mereka mungkin tidak akan datang untuk melihat lagi. Beberapa orang seperti kamu telah datang dan menemukan bahwa mereka bisa membeli makanan, tapi pada akhirnya mereka masih harus membayar ekstra atau kembali. K restoran yang termasuk dalam tiket mereka yang mereka beli sebelum naik kapal. Aku bukan tipe orang kedua yang kamu sebutkan. Aku melihat betapa bagusnya tempat ini, jadi aku ingin tinggal. Di sini oke, aku bisa mengupgrade kamu. Tidak, terima kasih. Aku tidak menerima metode pembayaran ekstra ini. Aku bisa membayarnya sendiri. Bagaimana cara turun dari kapal? Kamu pasti lelah setelah berjalan seharian. Kan ya? Mari makan dulu. Restoran ini cukup enak. Halo. Tuan Bai. Tunggu sebentar, ada meja dekat jendela yang tersedia. Kamu bisa ambil ke dapur untuk mengatur. Oke, terima kasih. Kupikir kursi dekat jendela hanya untuk tamu yang reservasi. Tapi ternyata hanya untuk dolar as. Oke, tidak masalah. Aku yang traktir. Kamu tidak perlu menunggu, sudah siap. Pantas saja kamu membeli semua bahan makanan seharian. Dapur bahkan bisa menyiapkannya menu rahasia. Akan segera datang. Hai Erik, apa kabar? Aku baik, dan bagaimana makanannya? Kami tidak menyia-nyiakan bahanmu sama sekali. Terlihat enak. Kamu adalah satu-satunya alasan mengapa aku tinggal di kapal pesiar. Oh, aku tidak percaya padamu, tentu saja. Kamu tinggal untuk gadis cantik itu. Oke, terima kasih banyak. Selamat menikmati. Kekurangan terbesar dari pelayaran Anda adalah makanannya terlalu monoton. Pecinta kuliner seperti kita semua tahu bahwa Anda bisa makan apa saja. Dengan tips. Ayo coba hidangan pilihan kami. Saya memilih hidangan lokal yang paling khas dan musiman. Anda tidak akan bisa memakannya lagi setelah meninggalkan tempat ini. Saya selalu penasaran. Mengapa orang seperti Anda akan naik kapal pesiar sendirian? Saya ini orang seperti apa? Saya Tidak kekurangan uang waktu. Atau selera. Saya selalu berpikir bahwa berlayar adalah cara hemat untuk bermain. di mana dan bagaimana bermain. Sangat tergantung pada diri Anda sendiri dan dengan siapa Anda bersama. Saya tidak punya tujuan besar. Setelah saya mandiri secara finansial, saya ingin berkeliling dunia.
Sebagian besar waktu saya habiskan untuk menyelam mendaki gunung dan olahraga ekstrim. Saya suka kapal pesiar saya. Bisa makan dan minum kemanapun kapal membawa saya. Yang paling penting adalah, negara-negara Eropa sangat cocok untuk kapal pesiar Anda. Bisa tidur di negara yang berbeda semalaman. Tanpa harus mengganti hotel. Saya tidak pernah memikirkan ini. Saya jarang. Pergi bermain ketika saya melakukannya saya akan memanggil Anda. Saya bukan orang jahat. Karena Anda begitu baik. Bisakah Anda membiarkan saya masuk ke dapur? Ini adalah cara terbaik untuk memasak telur. Ini benar-benar menenangkan perut Cina saya. Hari ini adalah hari yang sempurna. Saya sudah berbelanja dan makan. Dan semua keinginan saya telah terwujud. Hanya tinggal sedikit lagi. Benar? Memakai gelang ini akan membuat hari saya sempurna, bukankah? Ini yang baru saja saya lihat di toko perhiasan itu. Saya hanya melihatnya dan tidak ingin membelinya. Ya. Itu yang Anda suka. Karena Anda mengatakan sesuatu hari ini. Apa yang saya katakan? Anda mengatakan sangat sedih akan seorang penjual untuk tidak bisa menjual sesuatu, tapi ini juga sedih. Untuk hadiah-hadiah, agar tidak bisa membagikan sesuatu. Ambil gak mahal bos, CM 9 yuan. Jadi saya akan membawanya. Saya akan bantu Anda. Oh, oke. Terima kasih ya. Anda ingin mencoba. Ini? Tentu saja. Hati-hati karena panas. Bagaimana itu? Sungguh lezat. Sungguh tidak kalah dengan koki masak aganya. Anda jauh lebih baik dari dia. Jadi Anda begitu baik. Haha. Jika lezat dimakan lebih banyak, haha. Ini sungguh lezat. Itu akan sempurna. Dengan mangkuk beras putih. Kami sedang berlayar, jadi tidak ada beras putih. Saya tidak yakin. Namun saya dapat memberikan beberapa saran. Apa? Jangan menaruh terlalu banyak garam. Oh, ditunggu dulu ya nona-nona dan pria malam ini. Dengan senang hati saya punya semua orang untuk manis ini. Makin malam capital VIP ladies and gentlemen, selamat malam. Terima kasih semua sudah berkunjung. Malam ini kapten tim eksekutif kami. Bagaimana saya tidak bisa menyebutkan kartu harapan? Bisakah Anda detail kami? Lupakan saya selalu. Telah pemenang lotre sejak saya adalah anak. Mungkin beda dengan saya. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak Anda mencoba? dapat mengisi keinginan Anda sendiri di sini. Tulis aja. Whatever you. Inginkan. Oke, malam ini, saya pastikan semua orang. Pasti ada Kogan. Gak bisa pecah Emahaya. Selama dapat dicapai dengan pengiriman tersebut, dia menjanjikan nama kapten, bahwa keinginan Anda akan dikabulkan.
Tentu saja, Kapten juga bilang kalau hal ilegal itu pengecualian. Mari kita lihat malam ini. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Kita punya mobilnya, dan tinggal buka saja. Pemenangnya. Malam ini adalah bagian A area 8 orang beruntungnya dari meja 8 di bagian A. Malam ini pemenangnya adalah pria di meja itu. Selamat malam, apakah Anda? Lebih baik Anda baca sendiri keinginan di kartu ini. Mari kita beri tepuk tangan. Selamat. Saya yang beruntung ya. Anda. Pada saat ini, satu-satunya keinginan saya malam ini adalah agar Nona Wang Mani menyanyikan lagu untuk saya. Nona Wang Mani, apakah Anda bersedia menyelesaikannya? Apakah Anda yakin? Ayo. Selamat datang, selamat datang. Lagu apa yang ingin Anda nyanyikan? What a wonderful world, baiklah. Bisakah Anda oke, terima kasih. Saya ingin turun dari kapal. Rasanya semua orang di sini menertawakan saya. Saya tidak seburuk itu. Mereka tidak menertawakan Anda. Anda terima kasih untuk anggurnya. Tidak, saya tidak ini. Pertama kali saya sadar bahwa bernyanyi itu bukan soal suara, tapi keberanian. Saya tidak akan pernah melupakan lagu ini. Kenapa tiba-tiba saya memilih Anda? Kapten juga menerima tip. Apakah Anda pikir uang bisa menyelesaikan semua masalah? Mengungkapkan keinginan itu harus tulus. Saya bisa menikmati dengan terbuka. 3 menit tadi. Anda adalah Tuhan, Anda bisa mendengar suara saya. Saya merasa sedikit mabuk laut dan tidak enak badan. Saya akan kembali dulu.
Kapal akan berlabuh besok. Kemana Anda akan kembali? Ke Shanghai? Saya akan ke Islandia. Apakah Anda ingin ikut melihat aurora borealis dengan saya? Saya akan kembali bekerja. Tiket pesawat dan hotel sudah siap semuanya. Jika aku tidak memikirkannya, apa yang akan terjadi? Bertahun-tahun kemudian, Wang Mani akan memberitahu orang lain bahwa dia tidak turun dari kapal bersama pria itu untuk melihat apakah ada dongeng di Islandia. Mungkin hidup seperti sisi lainnya. Apakah ini cara yang baik atau buruk? Sebenarnya lebih baik aku tidak ikut pergi. Tapi lebih baik menjadi berbeda. Mengapa hari ini aku merasa berbeda? Mungkin diriku hari ini adalah diriku yang biasa kan? Seperti yang kamu katakan, aku bukan orang yang mengambil posisi ini. Uang di posisi dalam harus dibayar dengan cicilan kartu kredit. Jadi aku berkata pada diriku sendiri, untuk benar-benar rileks dan menikmati diriku sendiri selama beberapa hari ke depan. Seolah-olah sedang bermimpi. Tapi kapal telah berlabuh dan saatnya bangun dari mimpi. Dan kembali ke kehidupanku sendiri. Bisakah kamu tambahkan aku di WeChat? Aku tahu aku bisa menemukanmu nanti. Hari itu aku mendengar seorang kapten berkata bahwa apapun yang terjadi di kapal tidak boleh dibawa turun dari kapal. Karena bagaimanapun MU tidak bisa membawanya pergi. Mengapa tidak meninggalkannya? Begitu saja? Aku sedikit tersakiti. Tapi tak terlupakan. Aku tidak suka mengucapkan selamat tinggal. Jadi mari kita ucapkan saja selamat tinggal. Aku tidak mengatakan apa-apa. Halo? Pak, ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya punya kenalan penjualan. Seri ini benar-benar baru dan Traci terutama memesan seri ini. Jadi saya harus memberitahu semua orang bahwa siapapun pelanggan yang mencobanya, mereka harus meletakkannya kembali di level yang paling dekat dengan mata mereka. Baiklah, saya mengerti. Saya akan menekankan ini kepada mereka lagi. Mengapa saya merasa seharusnya diletakkan satu level lebih tinggi? Kamu pelangganku. Kualitas. Toko ini sangat penting. Gaya andalan. Harus ditempatkan di posisi yang paling mencolokkan. Kami biasanya hanya bisa merujuk pada tinggi rata-rata. Kamu lebih tinggi dari rata-rata. Jadi kami tidak bisa menggunakan level matamu sebagai referensi. Aku mau sepatu ini. Bisakah kamu merekomendasikan beberapa baju dan celana? Tentu saja. Apakah kamu ingin memakainya untuk santai atau untuk kegiatan bisnis?
Ambil saja. Sebanyak mungkin. Kamu akan berada di Shanghai untuk waktu yang lama atau? Hanya beberapa hari. Temui orang yang ingin kamu temui. Dan kirim mereka ke mobil terlebih dahulu. Apakah kamu lewat sini? Atau kamu tahu aku bekerja di sini? Aku turun dari kapal dan pergi melihat aurora borealis. Dan mengunjungi beberapa tempat lain. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Setelah dipikir-pikir aku menyadari itu adalah semangkuk telur orak-arik dengan tomat itu jadi. Aku pergi ke perusahaan kapal pesiar. Dan menemukan penumpangnya Wang Manni. Untungnya namanya asli. Aku mengeluarkannya saat sedang mengepak barang-barangku. Tapi aku lupa melepasnya untuk bersenang-senang. Sebenarnya tidak ada banyak alasan. Aku hanya benar-benar ingin bertemu denganmu lagi. Pikiran ini terus menghampiriku kemanapun aku pergi. Cabang toko UM. Aku ingin mengambil cuti sore ini. Supaya aku bisa pergi. Aku tidak punya cincin, aku tidak menikah. Aku lajang. Apakah sudah terlambat untuk memikirkan ini sekarang? Maaf, jangan.
Salah paham, aku tidak pernah berhubungan seks dengan pelanggan di tokomu. Aku terlalu banyak berpikir oke. Aku bukan pelangganmu. Dan kita tidak bertemu di tokomu kan? Aku datang ke sini dengan tergesa-gesa kali ini. Dan tidak membawa pakaian apapun. Aku hanya ingin membeli beberapa di perjalanan. Jika ini membuatmu tidak nyaman. Aku tidak akan pergi ke tempat kerjamu lagi. Aku sangat menghormatimu. Dan aku tahu di mana kamu bekerja. Aku berbalik membeli tiket pesawat dan terbang untuk menemuimu. Apakah aku semakin tidak sukses seiring bertambahnya usia? Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apa? Mengapa? Kenapa kamu menolak di kapal pesiar? Aku tidak suka pertemuan romantis, aku tidak semudah itu. Lalu kenapa kamu berani datang padaku hari ini? Karena kamu tiba-tiba muncul. Di lingkungan yang familiar. Tidak seindah Aurora. Pada usiaku aku suka hal-hal yang bisa kulihat dan kupegang. Biar aku memperkenalkan diriku padamu. Namaku Liang Chengxian. Aku 37 tahun. Dan aku seorang Tionghoa Amerika. Bertahun-tahun lalu aku kembali ke Hong Kong untuk memulai bisnis. Dan telah tinggal di sana cukup lama. Aku single sekarang. Aku tidak punya kebiasaan buruk. Dan tidak punya catatan kriminal. Apakah kamu lebih jelas sekarang? Ya, Aku akan ke Hong Kong besok. oh, Bulan depan, apakah kamu mau ke Vanuatu denganku untuk melihat bangkai kapal? Dan mencoba ikan yang kutangkap. Vanuatu ya? Aku akan membawamu ke air dulu untuk merasakannya. Jika kamu tidak terlalu takut dengan laut, kamu bisa mendapatkan sertifikat menyelam dalam beberapa hari ke depan. Kamu akan memiliki lebih banyak kebebasan. Kurasa kecuali membawa senjata ke medan perang di masa perang. Jika kamu ingin menjadi teman sehidup semati, kamu harus menyelam bersama. Karena paruh pertama yang baik lebih menyentuh daripada hubungan lainnya. Di laut terdalam, gelap gulita di sekeliling. Dan satu-satunya yang menghubungkanmu adalah paruh pertamamu. Kamu harus saling menjaga mengatur uang dan oksigen. Dan meredakan tekanan serta kebocoran air bersama. Jika ada satu saja yang salah, paruh pertamamu adalah jaminan terakhirmu untuk hidup. Jadi ketika aku menyelam, aku menyerahkan nyawaku ke tanganmu. Kamu percaya padaku? Setelah ini selesai, aku pasti akan menjadi orang yang paling kamu percayai.
Ini pasti. Tidak ada yang bisa menyiksaku atau mengusirku dari kantor yang tidak teratur ini. Ini terlalu seru. Dan aku harus memberitahumu ini dibandingkan dengan para pemula. Nini melakukan dengan sangat baik. Dia terlalu tenang. Dia menyelamatkan nyawaku. Dan dia membantuku menemukan masker oksigen. Terlalu takut juga. Takut aku tidak ingin kembali keluar. Kamu tahu untuk pertama kalinya, kamu mengejutkanku. Kamu melakukan dengan sangat baik. Banyak kamu tahu. Banyak kecelakaan menyelam disebabkan oleh kegagalan nosel oksigen. Dan luka panikmu itu fatal ya. Tapi sebenarnya, aku tidak merasakan apa-apa selain lapar. Aku tidak bisa makan paus hahaha. Aku akan membeli sesuatu untuk dimakan dan tunggu aku. Hei teman-teman, kamu tahu apa? Aku dengar tempat yang akan kita kunjungi besok. Kita mungkin bisa melihat paus. Ya keren. Aku tidak ingin kembali lagi. Aku berharap bisa tetap di kapal Ayo. Apa yang dia katakan ruang selam ini sangat bagus. Ya itu sebabnya sangat populer ya. Tentu kami memesan tempat setahun yang lalu oh. Bagaimana denganmu? Aku tidak yakin. Setidaknya setengah tahun yang lalu, tidak mungkin mendapatkan tempat. Ya apakah kalian ingin pergi ke pantai? Ya tentu. Ya ayo pergi. Sampai jumpa. Bersulang. Ada apa? Kamu tidak ingin merayakan selamat dari bencana? Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku semakin menyukaimu. Apa yang harus kulakukan? Kita bersama. Hanya untuk bahagia. Jika kamu punya ide atau hal untuk dikatakan, kamu bisa memberitahuku. Kapan kamu membeli tiket kapal? Siapa yang kamu beli? Itu setengah tahun yang lalu. Tiket penuh dibeli untuk mantan pacarku. Kami masih bersama pada saat itu. Saya suka menyelam. Kami putus setelah membeli tiket. Saya tidak memberitahu Anda, karena saya takut Anda akan keberatan. Jadi Anda hanya menukar uang. Sepertinya Anda punya banyak teman yang rela mati untuk Anda. Hahaha. Tapi belum pernah ada yang seperti Anda. Kami baru saja mengalami hidup dan mati. Apakah Anda masih tidak percaya pada saya sekarang? Saya ingin pulang. Uang saya sudah sampai di Shanghai. Saya akan datang menemui Anda. Nanti bukankah Anda akan tiba di Shanghai besok? Saya rindu. Saya sudah mengubah tanggalnya saya. Juga rindu telur orak-arik dengan tomat yang Anda buat. Bisakah Anda membuatkannya untuk saya di rumah? Saya baru pindah dan belum selesai mengemas. Mari lakukan lain kali. Tidak apa-apa. Saya ingin melihat di mana wanita yang saya sukai tinggal. Bagaimana rumah Anda? Saya suka semuanya oke-oke.
Sayang, saya akan sampai dalam 5 menit. Hahaha. Di mana Anda? Saya melihat Anda. Saya di belakang Anda, mengapa Zheng Qian? Tinggal di kompleks yang begitu jauh? Tidak ada cara, sewanya sudah naik begitu banyak. Kakak. Master Liu mengirim Anda pesan WeChat. Seperti ini, saya menemukan mobil baru untuk Anda. Saya akan mengirimkan nomor telepon pengemudi. Dan nomor plat nanti. Apakah Mobil baru ini dapat diandalkan. Meskipun... mobil ini baru, orang ini dapat diandalkan. Dan pasti akan memastikan keselamatan Anda. Oke, saya mengerti. Sampai jumpa nanti, oke. Hati-hati. Apakah sopir tadi disebut taksi ilegal? Bukankah itu dianggap sebagai carpo oling saling membantu? Carpo oling saling membantu. Adalah Uber yang Anda miliki di sana. Uber. Yah, itu hanya beberapa orang yang pergi ke arah yang sama berbagi mobil. Bukankah itu tidak nyaman? Jadi seseorang mengkoordinasikan dan mengatur waktu dan tempat. Lalu membuat beberapa penyesuaian, tidak apa-apa. Ini keuntungan lingkungan kita. Hei, kamu tahu apa yang baru saja dikatakan kakak itu? Ini disebut Berkumpul untuk kehangatan. Apakah kamu lapar? berapa rumah tangga tinggal di sini? Ada sekitar 6 rumah tangga di lantai ini. 6 rumah tangga. Masuk. Duduk dulu. Wow, ding 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 ding. Aku sangat merindukan hidangan ini. Ketika kita di kapal, kondisinya terbatas. Ini yang paling otentik. Ayo coba. Itu ngomong-ngomong, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Tunggu, Hadiah. Enak sekali. tentu saja. Ini dia. Buka dan lihat. Bagaimana hasilnya? Aku harap kamu menyukainya. Kurangnya dompet adalah hadiah yang lebih baik untuk pacarmu. Dompet bisa dibawa, atau tidak. Bisakah kamu menulis di koper ini? Lalu kenapa kamu memberi Liang Zhengxian sebuah koper? Dan bahkan mengukir sesuatu di atasnya? Mani bilang dia percaya Liang Zhengxian sendiri. Tapi sebenarnya dia peduli padanya. Liang Zhengxian terbang sepanjang hari. Jika dia berani membawa koper ini dengan tulisan yang diukir di atasnya, itu pasti membuktikan bahwa dia sendiri. Trik ini bagus. Tapi kotak ini terlalu mahal. Setelah aku membelinya, aku harus tidak makan atau minum selama sebulan untuk melunasi hutang kartu kreditku. Itu terlalu melelahkan. Kalau begitu aku ambil yang ini. Turbin. Bukankah itu tempat kita bertemu dalam hidup dan mati? Mari kita jadikan kenang-kenangan saja. Bagus sekali dengan kota ini. Aku bisa menceritakan kisah seru kita kepada orang lain. Dan menceritakannya dengan sangat alami. Hanya saja terlalu mahal. Terima kasih. Selama kamu bisa menggunakannya. Setiap kali datang. Tidak mahal sama sekali, ayo makan cepat, oke. Telur orak-arik dengan tomat tidak akan enak jika dingin. Apakah sudah dingin? Tidak? Kalau begitu biar aku bantu kamu menyewa rumah. Kamu tidak berpikir. Aku membelikanmu kotak. Hanya untuk membuatmu menyewa rumah. Kan? Tentu saja tidak. Dan rumah ini juga sangat bagus. Hanya saja terlalu jauh dari tempat kerjamu. Aku tidak bisa selalu di Shanghai. Aku akan sangat khawatir jika kamu tinggal sendirian di tempat seperti ini. Dan aku tidak ingin kamu naik mobil bersama orang lain ya.
Terima kasih. Tapi tidak. Aku kotor semua. Apa masalahnya dengan menyewa rumah? Aku pikir aku baik-baik saja tinggal di sini. Aku bisa menginap di hotel bersamamu setiap kali kamu datang ke Shanghai. Oke. Aku mengerti. Aku tidak akan membicarakan ini lagi. Bersulang. Bersulang. Orang seperti apa dia? Bro, aku akan keluar dulu. Bukankah kamu baru saja sampai? Selamat pagi, pergi keluar. Hadiah ulang tahun. Semoga kamu suka. Ulang tahunku masih 2 bulan lagi. Kunci mobil ada di roda kiri bawah. Mobil ini benar-benar dipilih dengan baik. Sepertinya dia benar-benar memikirkan banyak hal. Jika terlalu mahal, dia khawatir kamu akan merasa terbebani. Jika terlalu murah, dia takut kehilangan muka. Manny, kamu terlihat hebat di mobil ini. Jadi apa pendapatmu? Bukan berarti kamu tidak bisa menerima mobil ini. Tapi dalam kapasitas apa? Kamu menerimanya. Mungkin inilah kesempatan untuk menjelaskan hubungan kalian. Kirimkan aku lokasinya. Aku perlu bertemu denganmu. Pertunjukan masih. Agak lama lagi. Ayo istirahat di mobil dulu. Aku datang ke sini untuk membicarakan mobilnya. Kamu mengingatkanku. Aku sedang mengirim lokasimu sekarang. Tolong temui aku. Baiklah, terima kasih. Apakah kamu membawa kartu identitasmu? Aku minta teman untuk membantu prosedur asuransi dan plat nomor. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Jadi aku akan menyewa satu dulu. Lalu kamu bisa mengendarainya, kita urus nanti. Setelah pertunjukan selesai, mobil harus dikemas dan aman untuk dikendarai. Aku ingin tahu. Dalam kapasitas apa aku menerima hadiah ini? Apa bedanya memberi ini pada teman atau pacar? Apa bedanya? Ya. Teman seharusnya tidak menerima hadiah semahal ini. Mobil dan hubungan adalah dua hal yang berbeda. Mengapa harus dibahas bersamaan? Kamu hanya berpikir terlalu jauh. Tidak perlu melakukan itu. Hak tinggi tidak nyaman dipakai di kereta bawah tanah. Mengapa tidak ganti ke flat saat kamu menyetir? Lalu kamu bisa pakai hak tinggi kapanpun kamu mau. Aku hanya memikirkan ini ketika memberikanmu hadiah ini. Mari kita hentikan siklus buruk ini, oke? Jadi di masa depan saat aku ingin baik padamu, aku tidak merasa terbebani. Tapi kamu tetap merasa terbebani. Peduli dan suka secara alami membawa beban.
Aku benar-benar belum merasakan ini dalam waktu lama. Saat aku tidak di sisimu, aku takut kamu tersakiti. Sejujurnya, aku bersedia menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, kan? Diberat dalam Badai Fang. Ini adalah kisah cinta klasik yang dinamai Romeo dan Juliet. Saat ini adalah puncak dari seluruh drama ini, saatnya cinta. Aku sudah bilang padanya bahwa cinta itu yang paling murni, tidak terikat oleh hak apapun. Hanya kematian yang bisa menghentikannya. Kita si harus na tidak dekat. Menderita demi cinta. Mungkin itulah makna dari ayat ini. Kamu menyetir dengan sangat baik. Selalu membuatku terkejut. Terima kasih untuk hadiahnya. Aku sudah buatkan kartu bank untukmu. Nanti akan aku isi sejumlah uang. Bisa kamu gunakan sebagai uang saku. Ambil kembali kartunya. Aku mengerti kamu belum menjawab langsung pertanyaan kami. Kamu punya pemikiran sendiri tentang hubungan kita. Aku bisa menerima mobil ini sebagai hadiah. Terima kasih. Aku akan menganggapnya hanya sebagai alat transportasi. Kamu bisa mengambilnya kembali kapan saja. Tapi aku tidak bisa menerima kartu ini. Bagaimana aku bisa dianggap mendukungmu dengan menerima kartu ini? Bukan itu. Maksudku, aku tidak akan menerimanya. Oke. Aku mengerti sikapmu sekarang. Aku akan ambil kembali kartunya. Ayo kita pergi jalan-jalan lagi ya. Bisakah kita tinggal lebih lama beberapa hari ini? Tidak masalah. Aku baru saja mendapatkan keuntungan bagus dari beberapa investasi dan pengelolaan keuangan kamu beberapa yang waktu lupa lalu. Padaku. Menyetir. Ada yang kamu inginkan. Kamu bisa pilih tempat manapun yang kamu mau pergi. Kamu ingin punya pacar. Kenapa kamu selalu harus khawatir tentang ini? Aku ingin hubungan yang jelas. Aneh ya? Aku hanya ingin mendengarnya ketika kamu bilang padaku bahwa kita adalah pacar. Aku pikir kita sama-sama dewasa dalam hal hubungan dan tidak mengejar beberapa istilah konvensional. Aku tidak ingin lagi menjadi begitu ambigu. Ketika teman-temanku bertanya tentang itu, aku tidak punya keberanian untuk bilang ke mereka kalau aku punya pacar. Mamaku nyuruhku ikut kencan buta, tapi aku nggak bisa bilang ke dia dengan hati yang tenang kalau aku nggak akan pergi. Aku cuma mau kamu ngomong ke semua orang secara terbuka. Kalau kamu itu pacarku. Nggak masalah. Aku bisa ketemu teman-temanmu sekarang juga. Aku nggak mau jadi kekasih gelap. Oke, apa sih gunanya hubungan yang ambigu? Aku mau hubungan yang normal dan yang stabil. Aku nggak mau merasa rendah diri dan kesal dari awal. Ditinggal setelah jatuh cinta. Itu hubungan sebab akibat. Apa kamu ngebully bahasa Cina aku? Karena kamu nggak ngerti.
Ya udah turun aja dari bus. Aku mau balik ke kampus, kenapa kita malah berantem padahal semuanya baik-baik aja. Di awal shift. Enggak baik-baik aja sama sekali. Ada bos muda yang datang ke tokoku dan dia benar-benar ngeblokir jalan promosiku. Dia juga bikin susah aku. Aku nggak bisa biarin kamu memanggil dan memecat aku semau kamu. Lagi aku harus pegang sesuatu, entah itu cinta atau kerjaan. Selain itu aku hampir 30 tahun dan nggak bisa buang-buang waktu lagi. Kenapa kamu parkir mobilmu di sini? Dan bukan di tempat parkir? Hei uang. Warnanya baju ini salah. Gimana bisa parkir di sini? Uang money. Telat tanpa alasan. Menurut peraturan perusahaan harus dikasih tiket toko. Tapi kamu telat 15 menit. Jadi nggak adil kan? Nini biasanya nggak telat. Jadi pasti ada sesuatu yang spesial hari ini. Aku tahu. Deputi manajer toko sebelumnya tutup mata sama kamu. Makanya, kamu jadi santai dan telat. Pulang cepat. Kalian semua pikir nggak apa-apa kalau nggak balik ke toko saat istirahat makan siang. Tapi di tempatku nggak akan bisa lagi. Saya akan mengatur ulang sistem cuti. Saya perlu mengingatkan kalian semua bahwa jika menukar 3 denda toko dengan 1 denda pusat, dan mengumpulkan 3 denda pusat, kalian akan langsung dipecat. Jika ada di antara kalian yang masih mencoba-coba, saya menyambut kalian untuk mencobanya bulan emas untuk penjualan ini. Saya harap penjualan toko kita bisa meraih peringkat pertama di pusat. Jadi setiap dari kalian harus memberikan yang terbaik, dan tidak ada yang boleh menghambat semua orang. Satu-satunya kriteria untuk pemecatan di tempat saya adalah Lestin Verstaut. Apa itu Lestin Verstaut? Bukankah ini sengaja mencoba menciptakan perpecahan dalam organisasi kita? Dan bagaimana dengan meraih peringkat pertama dalam penjualan? Dia sengaja memberikan tekanan pada kita untuk bersaing meraih posisi teratas, ini bukan menargetkan kita. Dia adalah pejabat baru Ren, ingin membuat penampilan di pusat, dan kita harus mendukungnya. Oh, maka kita harus bekerja sama. Dia bahkan bisa mendapatkan tiket jika dia terlambat, jika dia gagal memenuhi target. Kinerja yang terakhir akan dieliminasi, dia pasti akan mampu melakukannya. Dia sangat kejam di usia yang masih muda. Benar? Terima kasih sudah datang. Halo. Pak Jenis. Barang perempuan apa yang ingin Anda lihat? Tidak masalah, silakan. Ini adalah produk baru kami musim ini. Apakah Anda melihat jika Anda suka? Yang ini. Satu dan yang ini. Oke. Oke, terima kasih. Apakah itu oke? Ya oke, kemasan potongan ini Pak, aksesoris kami baru saja tiba. Apakah Anda melihat jika Anda menyukai salah satunya? Yang ini terlihat cukup bagus. Saya akan memberikannya kepada Anda. Oke, maka saya akan mengemasnya untuk Anda. Pak, semua yang Anda minta sudah dikemas. Apakah Anda bisa meninggalkan WeChat Anda? Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya bisa langsung merekomendasikannya kepada Anda. Tidak perlu. Warna ini sangat bagus dan sangat cocok untuk Anda. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ini semua hadiah untuk pacar saya. Tidak masalah selama dia menerimanya. Apa yang Anda lakukan? Terima kasih semua telah mengurus pacar saya. Anda harus menjadi konsultan store manager, kan ya? Maaf, saya ingin meminta 10 menit cuti dari Anda untuk mengundang beberapa uang. Kemana Anda mengambil saya?
Lokasi ini paling dekat dengan elevator setelah sewa selama 1 tahun. Anda tidak harus parkir di seluruh jalan. Itu adalah pengertian saya bahwa saya membeli mobil untuk sementara I. Tidak perkirakan ini akan meningkatkan beban hidup Anda. Saya seharusnya lebih teliti dan sabar. Saya selalu bisa merasakan hal itu. Anda belum benar-benar membuka batin untuk saya. Atau Anda selalu siap. Tapi saya punya waktu untuk. Perlahan hangatkan diri Anda di hatiku. I know. Seberapa banyak Anda peduli judul pacar? Meskipun cara saya melakukannya sekarang agak berlebihan. Saya hanya ingin meyakinkan Anda. Sekarang semua orang tahu. Kami berada di pacar dan pacar. Bisakah Anda tidak marah sama saya? Anda sangat senang? Tentu saja saya resmi sudah tidak tunggal. Dan nikmati pacar hari ini. Ayo beli beberapa balon. Seberapa banyak? Apakah benar? 10 yuan kali 3? Oke, ini diunduh haha oke. Tang Yu. Tidak, terima kasih. Hei, lihat. Haha, Mani UM ada yang saya pikir. Seharusnya membuat jelas terlebih dahulu. apa itu? Saya tidak akan menikah. Saya seorang yang anti pernikahan. Apa maksudmu anti pernikahan kalau kamu tidak menikah? Apakah itu berarti kamu tidak akan menikahiku atau orang lain? Selama ini, aku menghindari masalah pacaran. Jujur saja aku takut begitu hubungannya resmi. Kamu akan punya ekspektasi. Kurasa aku harus menjelaskan posisiku dulu. Sudah lama aku memutuskan untuk tidak menikah. Demi mengejar hubungan yang lebih murni. Orang-orang seharusnya tidak mencintai seseorang karena sistem. Anti pernikahan berarti tidak ada tanggung jawab. Kalau cinta ya bersama, kalau kamu tidak cinta ya berpisah. Benar kan? Apakah pernikahan berarti bisa bersama selamanya? Kalau begitu biar aku tanya dengan cara lain. Apakah pernikahan menjamin cinta abadi? Ah, kamu bisa. Pernikahan tidak bisa memberikan jaminan jangka panjang, baik secara spiritual maupun formal. Untuk masalah keamanan finansial seperti ini, mungkin aku baru bisa meraih kebebasan finansial setelah bercerai. Aku menyukaimu. Dua hal ini lebih terjamin daripada bentuk lainnya, bukan?